Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang Masrup. Pada kesempatan kali ini Bang Masrup akan membagikan pengalaman terkait budidaya tembakau. Budidaya tembakau di area ini bukan persawahan, tapi ini di area pegunungan. Tanahnya merah berpasir. Alhamdulillah sudah segini kawan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau itu bermanfaat. Tapi pastinya itu juga bermanfaat. Silakan ditiru tutorial dari Bang Masrup. Pada kali ini Bang Masrup akan membagikan bagaimana masuknya pupuk kocor dan tajuk serta pengairan. Ini tembakau tanam pada tanggal 14 bulan 4 bulan 4 ya guys ya. Ini simak terus, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke. Nah ini guys ya, ini sudah umur kurang lebih 56 hari setelah tanam. Ini penampakannya. Ini pupuknya apa aja yang sudah masuk di tanaman ini. Tanggal 14 bulan 4 tanamnya sampai sekarang ini tanggal 8 Juni ya. Juni, April, Mei, Juni, tanggal 8. Jadi ini umurnya 56. Ini tembakau Bang Masrup kocor kurang lebih 4 kali ini. Kemarin infonya dari Pak Le 4 kali kocor. Apa aja pupuk yang dikocor? Bang Masrup kocor 4 kali itu menggunakan pupuk Ponska Plus dan KNO merah. Ponska Plus dan KNO merah. Ponska Plus, kenapa Ponska Plus? Karena adanya juga pupuk yaitu pasan. Ponska Plus yang kocor 4 kali itu dengan populasi 5.000 tanaman. Ini 5.000 tanaman kurang lebih habisnya 5.000 tanaman sekali kocor itu kurang lebih 4 kiloan. Jadi kali 4 kali 4 berarti 16 kilo ya. 4 kali 4 16 kilo. Total keseluruhan kocor 4 kali. Kocor 4 kali 16 kilo. Nah, untuk yang pupuk tajuknya ini kemarin Bang Masrup kurang lebih untuk populasi 5.000 tanaman ini kurang lebih sudah masuk 170 kilo pupuk yang pertama dan kedua yang tajuk, kurang lebih masuknya sudah 175 kilo. Nah ini nanti Bang Masrup kan belum topeng ya, ini belum topeng. Nah ini nanti setelah pengairan yang pada kali ini nanti Bang Masrup akan memberi pupuk langsung tabur di parit ini. Guna apa? Gunanya nanti setelah topeng untuk memacu daun-daun yang atas ini agar berkembang lebar dengan baik. Nah itu tadi. Jadi kocor interval 1 minggu itu sudah 4 kali ya. 5 hari sampai 1 minggu itu udah 4 kali kocor. Dan pupuk tajuknya ini sudah 175 kilo. Karena melihat situasi dan kondisi tanaman seperti ini sudah alhamdulillah sudah cukup lah. Sudah cukup. Tapi Bang Masrup nanti setelah melakukan pentopingan atau punggel pupusnya ini, nanti Bang Masrup akan tambah dengan tabur. Insya Allah nanti kita tabur 1 kuintal lagi. Jadi 100 kilo lagi kita masukkan sini. Kita lihat nanti performanya kayak apa. Sementara ini kayak gini. Dengan habisnya pupuk yang sejumlah itu seperti penjelasan di awal tadi, figurnya tampak seperti ini. Oke.
Nah, dan untuk pengendalian hamanya, ini hamanya banyak guys. Waktu kecil hamanya ada kutu kebul, ada juga tungau, ada juga trip. Itu Bang Masruf cuma menggunakan bahan aktif imidacloprid. Dan untuk hama ulatnya Bang Masruf pakai insek banatif Acefat. Nah ini alhamdulillah ulatnya juga nggak ada, daunnya normal, kutu-kutu juga hilang, alhamdulillah. Nah ini penampakannya juga. Ini untuk pengairannya umur 56 hari setelah tanam kayak gini, ini pengairannya masih 3 kali. Sebenarnya ini harusnya udah 4 kali pengairan, karena di sini tanah merah berpasir, jadi mudah kering dan mudah habis airnya di lahan. Kadar air di tanahnya juga mudah habis. Seharusnya ini 4 kali, berhubung kemarin juga masih ada acara dan Bang Masruf sendiri juga nggak enak badan, ini mundur jadi 15 hari setelah pengairan yang kedua ini baru bisa mengairi. Kalau tanah merah berpasir kayak gini guys ya, usahakan minimal itu 10 hari sekali. Tapi melihat kondisi tanah di tempat kalian, kalau tanahnya sama minimal 10 hari sekali. Ada juga yang 1 minggu sekali kalau jenis tanahnya merah. Nah, guys ya, mungkin itu dulu pengalaman dari Bang Masruf bagaimana cara mulai pemupukan dan pemberian air, seperti pengendalian hama dan penyakitnya. Mungkin cukup sekian dulu dari Bang Masruf. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, karena ini ilmu sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Lihat aja lah tembakonya Bang Masruf kan, walaupun di tanah merah berpasir, alhamdulillah tumbuh berkembang dengan subur. Jadi kalau Anda melihat tanaman seperti ini dengan kondisi tanah yang seperti ini, kan udah bagus. Dan apa yang saya share dari part yang pertama sampai ini nanti, insya Allah kalau kalian meniru atau mencontoh pola tanam seperti Bang Masruf, insya Allah berhasil. Oke, sekian dulu dari Bang Masruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke.